Saat ini saya berada di atas KRI Multatuli 561 sebagai kapal markas Guspurlaku Armada 1 yang saat ini sedang melaksanakan operasi siaga tempur laut dengan kekuatan 6 KRI, yaitu 1 kapal markas KRI Multatuli, 1 korvet kelas Sigma KRI Diponegoro, dan 3 korvet kelas Parcim KRI Sorentaha Saifuddin, KRI Silas Papare, dan KRI Teguh Umar, serta 1 kapal survei hidrooceanografi KRI Rigel yang diperkuat dengan 1 pesawat udara patroli maritim CN-235 Pati 8305 serta 1 helikopter Boko 105 yang on board di KRI Diponegoro. Guspurlaku Armada 1 saat ini juga melaksanakan operasi pengamanan alur laut Kepulauan Indonesia 1 dengan kekuatan 3 kapal patroli kelas Fast Patrol Boat KRI Lemadang, KRI Sembilang, dan KRI Lepu. Hubungan Indonesia-Cina di Laut Natuna Utara kembali memanas. Pasalnya kapal survei Cina Haiyang DCC House 10 terpantau beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia sejak akhir Agustus 2021. Pada tanggal 2 sampai 27 September, kapal itu terpantau melintas zigzag dan diduga melakukan riset bawah laut di perairan yang mengandung cadangan minyak dan gas paling besar di Indonesia. Kehadiran Haiyang DC-10 dan sejumlah kapal penjaga pantai Cina di Laut Natuna Utara memancing kedatangan kapal induk Amerika Serikat USS Carl Vinson pada tanggal 11 September. 2 hari kemudian, Cina merespon hal itu dengan mengirimkan sejumlah kapal militernya, salah satu yang teridentifikasi adalah kapal perusak Kunming 172. Peneliti dari Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOGI, Imam Prakoso pada Sabtu 2 Oktober 2021 mengatakan, berdasarkan sinyal perangkat identifikasi otomatis, Haiyang DC-10 terpantau telah keluar dari ZEE Indonesia pada 29 September 2021. Kapal itu saat ini sandar di gugusan Karang Fiery Cross. Anehnya, walaupun Cina sudah meratifikasi perjanjian UNCLOS, mereka tidak mau mendasarkan klaim di Laut Cina Selatan berdasarkan kesepakatan internasional itu. Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS 1982 mengatur dengan jelas bahwa penelitian kelautan dan survei hidrografi di ZEE oleh negara asing harus dilakukan atas izin negara pantai. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Gugusan karang di Laut Cina Selatan yang juga diklaim oleh Vietnam dan Filipina itu dikuasai Cina pada 1988. Kini, Cina menggunakan Fiery Cross sebagai pangkalan armada penjaga pantai mereka. Selain itu, Cina juga membangun landasan udara di gugusan karang tersebut. Haiyang DC-10 menghidupkan perangkat identifikasi otomatis atau AIS selama beroperasi di Natuna Utara. Sinyal AIS yang dipancarkan Haiyang DC-10 dapat digunakan untuk memetakan pergerakan kapal tersebut. Terlihat pada tanggal 2 sampai 27 September 2021, Haiyang DC-10 melintas zigzag di perairan yang berada di antara Blok Migas Tuna dan Blok Migas Sokang. Fakta kapal Haiyang DC-10. Haiyang DC-10 merupakan kapal survei yang dilengkapi berbagai peralatan untuk mengambil dan meneliti sampel makhluk hidup, sedimen, dan gambar dari bawah laut. Selain itu, Haiyang DC-10 juga memiliki peralatan seismic wave detection untuk memetakan kontur dasar laut. Lintasan zigzag itu menjadi indikasi kuat bahwa Haiyang DC-10 melakukan riset bawah laut di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, pemerintah RI segera akan mencari tahu kepentingan dari pemerintah Cina yang menggerakkan kapal surveinya untuk menggelar riset di lokasi tersebut. Fakta Laut Natuna Utara. Lintasan zigzag Haiyang DC-10 terlihat berada di sekitar lapangan gas De Alfa dan lapangan gas Dara yang disebut menyimpan 20% cadangan migas Indonesia. Sejak lapangan gas De Alfa ditemukan pada 1973 dan lapangan gas Dara ditemukan pada tahun 2000, hingga saat ini keduanya belum berhasil dieksploitasi.
Dalam opini kegiatan hulu migas di Laut Natuna yang dimuat Kompas pada 23 Juli 2016, mantan Deputi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas Haposa Napi Tupulu menyatakan bahwa klaim 9 garis putus-putus Cina memang mencakup lapangan gas di Alfa dan lapangan gas Dara. Klaim Cina mencaplok lebih kurang 83.000 km persegi atau 30% luas perairan Indonesia di Natuna. Menurut dia, cadangan migas di lapangan gas di Alfa dan Dara itu merupakan yang terbesar sepanjang 130 tahun sejarah permigasan Indonesia. Di sana terdapat cadangan gas 222 triliun kaki kubik dan 310 juta barrel minyak dengan luas 25 kali 15 km persegi dan tebal batuan reservoir lebih dari 1.500 meter. Namun sayangnya sampai kini, kedua lapangan gas tersebut belum dapat dieksploitasi karena membutuhkan biaya yang tinggi disebabkan kandungan gas CO2 yang mencapai 72%. Haposan menilai klaim Cina di Laut Natuna Utara seharusnya memicu pemerintah menggalakkan kegiatan operasi migas di wilayah ini. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada perusahaan migas dalam usaha mengejar keekonomian lapangan untuk mengakomodasi biaya pemisahan gas CO2 yang cukup tinggi untuk mendapatkan gas bumi yang bersih. Tidak tegas. Operasi Hayang DC-10 selama lebih kurang 1 bulan di LNU merupakan gangguan terlama yang dilakukan Cina terhadap hak berdaulat Indonesia. Meski demikian, pemerintah RI belum memberikan respons tegas terhadap ulah Cina di Natuna. Kapal serupa Hayang DC-8 pernah membuat pemerintah Malaysia geram karena menggelar survei eksplorasi di zona ekonomi eksklusif Malaysia selama 1 bulan pada April tahun 2020. Sama dengan kejadian di LNU, kapal tersebut juga melakukan riset di perairan Malaysia yang kaya akan migas. Pemerintah seharusnya menanyakan maksud kehadiran kapal Cina di Natuna. Apabila kapal survei itu memang melakukan penelitian kelautan dan survei hidrografi, seharusnya Cina meminta izin kepada pemerintah Indonesia. Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 mengatur dengan jelas bahwa penelitian kelautan dan survei hidrografi di ZEE oleh negara asing harus dilakukan atas izin negara pantai. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Walaupun Cina sudah meratifikasi UNCLOS, mereka tidak mau mendasarkan klaim di Laut Cina Selatan berdasarkan kesepakatan internasional itu. Cina menggunakan 9 garis putus-putus yang menurut mereka lebih historis. Sebenarnya klaim Cina yang dituangkan dalam peta 9 garis putus-putus telah digugurkan oleh Pengadilan Arbitrase di Belanda pada 12 Juli 2016 karena tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Namun Cina mengabaikannya dan terus melanjutkan pembangunan di seluruh wilayah itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisasya pada Jumat 1 Oktober 2021 tidak bersedia menerangkan secara gamblang apakah pemerintah Indonesia telah menyampaikan keberatan mengenai aktivitas Hayang DC-10 di Natuna Utara. Ia hanya menyebutkan mekanisme komunikasi diplomatik terus dimanfaatkan Indonesia untuk membicarakan berbagai isu yang menjadi kepedulian termasuk isu kemaritiman dengan Cina. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, saya Laksamana Pertama TNI Dato Rusman SN, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 1, dari daerah operasi Laut Natuna Utara, izin melaporkan bahwa situasi perairan Laut Natuna dan sekitarnya saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Saat ini saya berada di atas KRI Multatuli 561 sebagai kapal markas Guspurwako Armada 1 yang saat ini sedang melaksanakan operasi siaga tempur laut dengan kekuatan 6 KRI, yaitu 1 kapal markas KRI Multatuli, 1 korvet kelas Sigma KRI Diponegoro, dan 3 korvet kelas Parcim KRI Sorentaha Saifuddin, KRI Silas Papare, dan KRI Teguh Umar, serta 1 kapal survei hidrooceanografi KRI Rigel yang diperkuat dengan 1 pesawat udara patroli maritim CN-235 Pati 8305 serta 1 helikopter Boko 105 yang on board di KRI Diponegoro. Guspurwako Armada 1 saat ini juga melaksanakan operasi pengamanan alur laut Kepulauan Indonesia 1 dengan kekuatan 3 kapal patroli kelas Fast Patrol Boat
KRI Lemadang, KRI Sembilang, dan KRI Lepu. Situasi perairan alur laut Kepulauan Indonesia I dalam keadaan aman dan terkendali. Mohon izin Bapak Presiden, kami laporkan juga bahwa seluruh prajurit saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan semangat, motivasi, dan dedikasi pengabdian yang tinggi untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan maritim di seluruh wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Kami juga mendoakan semoga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dalam keadaan sehat walafiat. Demikian Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden sebagai laporan. Selanjutnya kami siap melanjutkan tugas. Dirgahayu TNI. Jalan Jepara. Jalan Jepara. Tidak ada kapal asing yang masuk ke perairan kita. Siap, Bapak Presiden. Untuk hari ini ada kapal yang masuk, namun dia melaksanakan lintas laut internasional dan dalam keadaan aman, yaitu kapal-kapal dari Cina dan kapal-kapal dari Amerika, dan semua dalam keadaan aman dan kondusif. Demikian Bapak Presiden. Terima kasih.